Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Kembali lagi ya, kita ulas untuk candle CRT ya, atau candle range teori. Nah, di sini tentu candle range teorinya itu candle yang nomor satu ini ya, yang nomor satu ini. Nah, ini adalah candle range teorinya. Jadi ada candle nomor satu ini, seperti ini. Oke. Jadi itu candle range teori high-nya ya. Kemudian kita bisa menandai low-nya. Nah, untuk apa kita tandai low-nya? Ini untuk take profit-nya ya. Jadi untuk candle range low-nya ini untuk take profit-nya ya. Di sini saya tandai CRTH dan CRT low ya. Nah, tentu kita menunggu candle yang kedua ini berjalan ya. Jadi kita menunggu candle yang nomor 2 ini berjalan. Biarkan dia sweep CRH-nya ya, swing high-nya. Jadi biarkan dia sweep terlebih dahulu. Nah, sahabat-sahabat trading analisa bisa entry di saat dia sweep, tapi wajib sweep di sini wajib mengenai key level ya. Jadi kita perlu menandai di area-area sini ya. Di area-area sini itu wajib ada key levelnya ya. Ini wajib ada. Nah, jadi untuk candle CRT ini ya, semisal ini candle di time frame H4 ya, di jam, misalkan ini di jam 5 ya, berarti kita menunggu dia close ya. Nah, kemudian kita menunggu candle yang kedua ini untuk mengambil key levelnya ya. Usahakan dia sweep saja dan close nya ini tidak sampai melebihi candle CRH nya ya, swing high nya itu. Nah, itu jauh lebih bagus. Untuk candle CRT itu seperti itu ya. Nah, jadi di sini nomor satu yang pertama ya, ini rulesnya wajib ada key levelnya di HTF ya. Jadi kita tinggal menandai key levelnya di HTF ya. Bisa SNR ya, order block, OCL ya, atau open close candle ya, fair value gap dan lain-lain ya. Bisa swing high ataupun swing low ya. Jadi di sini ada swing high sebagai liquidity, jika dia sudah mengambil itu bisa dijadikan sebagai key level ya. Setelah kita tandai ya, kemudian market itu membentuk candle satu ini. Nah, kemudian kita tandai swing high dan swing low nya sebagai candle range teorinya ya. Kemudian setelah kita tandai di sini, jika untuk sell dia wajib sweep dan mengenai nomor satu ini di levelnya. Setelah mengenai ke level, kita bisa entry di candle yang nomor 3 ya. Jadi kita bisa entry di candle nomor 3, tapi kita juga bisa entry di candle nomor 2 ini ya. Tapi anjuran saya untuk pemula itu dia cukup menunggu ya, menunggu sampai candle 2 ini break terlebih dahulu. Jika sudah break seperti ini, maka ini jauh lebih bagus untuk kita open posisi sell-nya ya. Tapi kita wajib menunggu konfirmasinya. Tentu di sini ya, konfirmasinya kita wajib menunggu atau menunggu pembentukan konfirmasinya di LTF seperti CISD ya, order block, IFVG ya, atau inversion fair value gap ya, ataupun breaker block ya. Jadi seperti itu. Jadi kita menunggu terbentuknya ini ya. Setelah terbentuk seperti ini, maka akan jauh lebih bagus. Dan tentu targetnya ya, targetnya kita bisa di CRTL itu ya, candle range teori low-nya. Nah, di sini akan saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh semisal kita melihat ya, di sini saya berikan contoh di time frame weekly ya, di time frame weekly. Nah, ini kemarin sudah saya tandai ya. Nah, key levelnya itu berupa apa? OCL. Di sini ada sebuah OCL atau open close level, open close candle ya di sini. Nah, setelah kita tandai seperti itu ya,
setelah kita tandai seperti ini, maka kita bisa melihat di time frame kecilnya. Semisal kita melihat di time frame H4 ya, untuk melihat candle range teorinya. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini setelah kita menandai area-area key levelnya ya, jadi kita bisa melihat di sini, wah OCL-nya CRT-nya yang mana. Nah, apakah candle yang ini atau candle yang ini? Pasti pertanyaannya seperti itu ya. Kita bisa menggunakan candle yang ini ya, kita bisa menggunakan candle yang itu, atau bisa menggunakan yang ini, karena candle yang ini, yang tengah ini masih di dalam range ini, candle di sini ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah dia mengambil sweep ya, kita tandai ya. Semisal saya mengambil candle ini ya, ini sebagai CRT saya. Di sini adalah CRT low-nya ya. Kemudian kita bisa menandai CRT high-nya di sini. Ini sebagai target kita untuk take profitnya ya. Kemudian setelah market ini sweep menyentuh OCL atau key levelnya, kita bisa melihat di time frame kecil ya. Semisal kita melihat di time frame M5 ya, bisa saja kita melihat di time frame M5 untuk melihat konfirmasinya seperti apa. Oke, kita lihat. Nah, ini ya. Jadi tadi market itu menyentuh OCL ini ya. Nah, setelah dia menyentuh, kemudian kita menunggu terbentuknya apa tadi, di rules-nya tadi. Tentu harus ada CSD ya, ataupun IFVG ya, ataupun FVG ya, ataupun bisa order block ya. Jadi di sini ada pembentukan order block. Kemudian dia impulsif ya, menimbulkan sebuah fair value gap di sini ya. Di sini ada fair value gap. Di sini pun juga membentuk sebuah fair value gap ya. Jadi di sini juga ada sebuah gap. Nah, ini menjadi area-area atau konfirmasi ya, sebagai konfirmasinya. Dan di sini ada sebuah CSD ya. Di sini ada sebuah CSD. Tapi sayangnya di sini dia tidak mengambil area CSD-nya ya. Dia langsung terbang. Nah, jadi intinya di sini sudah ada konfirmasi ya. Konfirmasinya seperti ini. Kita bisa entry di saat dia break. Semisal ini ya, saya berikan contoh. Kalau kita mengambil konfirmasi di time frame M5 ini memang sangat besar risikonya ya, karena ini time frame M5. Semisal di sini sebentar saya rubah ini ya. Saya rubah. Semisal di sini market mampu break membuat CSD ini ya, kita tunggu retest ya, kita tunggu retest lalu hajar B. Atau kalau sahabat-sahabat trading analisa itu memiliki equity-nya bagus ya, besar, semisal karena ini kita mengambil contoh konfirmasi di time frame M5, kita bisa entry di sini ya, kita bisa entry di situ ya. Untuk SL-nya di bawah swing ini, tapi ini sangat besar ya, ini sangat-sangat besar ya. Kalau kita mengambil konfirmasi di time frame kecilnya itu di time frame M1 jauh lebih kecil ya, konfirmasinya tetap sama seperti ini ya. Jadi pembentukan konfirmasinya di time frame M1 itu tetap sama seperti ini ya. Kemudian untuk take profitnya kita mengambil di sini, nah di area-area situ ya. Jadi ini 1:3 ya, untuk take profitnya di situ. Oke, mudah-mudahan sampai di sini untuk sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Jadi untuk candle CRT ya, wajib ada sebuah key levelnya ya, wajib ada sebuah
key level nomor 1 ini ya. Di sini wajib ada key level. Kemudian pembentukan candle CRT ya, kita tunggu close. Nah, di candle kedua ini kita sebenarnya bisa entry ya, kita bisa entry. Tapi untuk pemula ya bisa di candle ketiganya ini dengan target di sini untuk TP-nya ya, untuk take profitnya di CRTL ini ya. Jadi di video saya sebelumnya itu saya entry seperti itu ya. Waktu itu kalau tidak salah saya entry di area sini ya, di area sini. Di area sini saya entry dan di sini ada sebuah CRT. Jika kita lihat ya, dia sudah masuk di key level. Kemudian di sini ada candle CRT. Nah, ini ya, tentu target kita itu yang pertama di sini. Target pertama kita tentu di candle ini. Ini sudah sangat besar ya. Semisal ini di 4101 dan entry kita itu bisa di area 41, semisal 28 ya. 28 ke 1 berapa tadi? 101. Ini sudah ada 200 pips ya. Satu candle itu sudah ada 200 pips. Jadi sangat besar ya. Apalagi yang ini tadi. Yang ini ada 550 pips ya. Yang ini ada 550 pips. Jadi untuk setup CRT ya, ini sangat bagus jika kita memahaminya ya, jauh lebih bagus dan bisa mengontrol untuk tidak overtrade. Semisal kita menggunakan CRT di time frame H4 ya, kita menunggu 4 jam sampai dia close ya. Jika kita menunggu jika kita entry di CRT H1 ya, kita tunggu 1 jam ya sampai dia close. Kemudian kita tunggu candle keduanya. Jika dia berhasil sweep dan ada sebuah key levelnya, kita bisa entry sell ya. Demikian pula untuk B-nya ya. Untuk B-nya juga demikian, hampir sama seperti ini tadi yang saya contohkan di sini ya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini untuk sahabat-sahabat trading analisa bisa paham untuk penjelasan saya kali ini ya. Nah, sebenarnya di sini jika kita lihat ya, jika kita lihat di sini ada sebuah CRT ya, di sini ada sebuah CRT. Tapi apakah CRT ini akan sampai di CRT low-nya ya? CRT low-nya itu di sini ya, CRT low-nya itu di sini. Apakah dia nanti akan sampai di area-area sini? Sebenarnya untuk CRT ya, dia itu cukup valid mengambil ya, dia itu sudah clear mengambil 50%-nya dari candle CRT ini ya. Jika dia sudah mengambil 50-nya ini sudah clear CRT ini ya. Jadi CRT-nya ini sudah sukses, jadi tidak dikatakan gagal, dia sudah sukses. Apalagi jika kita lihat di sini trennya sedang bullish, jadi kita bisa menunggu di area-area sini juga ya untuk scalping ya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya untuk penjelasan candle CRT-nya. Ingat rulesnya ya, CRT wajib ada nomor 1 ini ya, dia berada di key levelnya ya. Key levelnya itu ada sebuah SNR ya, support ataupun resisten ya, atau bisa order block ya, OCL atau fair value gap ya, bisa seperti itu ya. Nah, untuk hari ini jika saya lihat ya, ini memang sebuah CRT. Nah, tinggal kita melihat di time frame besarnya itu berada di area mana. Coba saya lihat di time frame daily ya. Di time frame daily dia berada di area order block. Nah, wajib hati-hati ya. Ini wajib hati-hati. Ini bisa saja ada koreksi kemudian naik ya. Bisa saja itu ada koreksi kemudian naik. Tapi di sini kita wajib menunggu ya. Ini kan time frame daily ya. Dia sudah berada di order blocknya. Nah, kemarin saya lihat juga di sini dia berada di area SNR atau resistennya di sini di time frame weekly. Nah, ini setidaknya dia nanti akan ada penurunan untuk melakukan kenaikan ya. Bisa saja untuk minggu ini dia membuat candle nah seperti ini. Di sini ada sebuah fair value gap ya, kemudian IRL menuju
ERL ya, bisa seperti itu, dan itu bisa kita kombinasikan dengan CRT ya. Di sini untuk candlenya di time frame H1 ya, itu sudah membentuk CRT. Di time frame H4 coba saya lihat. Nah, di time frame H4 di sini dia berusaha membuat sebuah gap ya. Jadi kita tunggu ini close terlebih dahulu ya. Jika candle ini nanti close ya, candle ini nanti close ya, close-nya itu apa dia sampai naik ya. Jika dia ini nanti sampai naik ya, kemungkinan ini nanti bisa mengambil fair value gap ini ya. Setelah dia nanti mengambil gap ini ya, kita tinggal lihat di area-area sini nanti apakah ada pembentukan CRT. Jika ada ya, kita bisa open posisi B nya ya. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan untuk analisa kali ini sahabat-sahabat trading analisa bisa memahami dan menambah wawasan ya. Untuk setup CRT ini menurut saya sangat bagus untuk kita trading harian ya, karena candle CRT ini bisa digunakan di semua time frame. Di time frame M15 bisa ya, di time frame H1 juga bisa, H4 juga bisa, di daily pun juga bisa ya. Oke, demikian dari trading analisa, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tentu seperti biasa, trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.